Sekarang lanjut perjalanan di Desa Mandala Jaya dalam rangka uji coba paket wisata. Ayo ikuti saya. Dalam uji coba paket wisata ini, wisata Patakan Eco-Park ini salah satu yang ditawarkan. Masuk ke tempat wisata ini cukup membayar 3.000 per orang. Untuk menikmati wahana airnya cukup membayar 10.000 per orang selama 15 menit. Tapi kalau mau mencoba paket wisatanya beda lagi ya. Goyangnya mau diambil. Kebetulan pas kesini ada pertunjukan kesenian reog. Kayak gini guys, seru ya. Sekarang kita lanjut lagi ke tempat kunjungan yang keenam, rumah produksi. Ini kunjungan yang terakhir dalam paket wisata ini. Ada produk unggulan seperti titik pare yang seperti kita lihat dan kita ke tanaman sayur pare tadi. Ini rumah produksinya, lebih jelasnya bisa tanya ke pemiliknya langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah ada Bu? Ini bahannya. Ini apa nih? Ini black. Dari apa tuh? Dari singkong. Terus dicampur tapioka? Enggak, dari itunya. Kalau tapioka itu cuma biar enggak lengket aja. Jadi digoreng? Iya, di prosesnya lama. Di apa dulu? Di bawah itu kan? diparut. Singkong diparut diambil sari pati. Oh. Apa namanya tuh? Iya. Rasanya berarti asin, gurih. Gurih. Ini loh. Ini tuh penyulingan. Koro. Iya, makasih. Ini produk andalan di sini, keripik dari pare sama makanan yang disebut geplek senge. Aku pasang ya. Ini dengan ini itu Mas? Iya.
Itu sayurnya apa? Mana? Itu sayurnya. Oh, ini sayurnya. Ini apa tadi? Pasangannya harus 2. Ini dari singkong kan? Oh. Dari singkong. Ini dari apa? Banyak nanam di sini dari apa nih? Apa? Ini bikin Yang mana? Ini kacang koro. Kacang koro, tapi koro bubuk yang kita kayak di Iya, iya. Oh, 2, 3. Yang ini dari singkong. Iya, dari singkong. Itu prosesnya 2 hari, 3 hari baru jadi. Apa namanya nih? Kan dia nunggu baru dulu. Apa namanya nih? Geplek. Yang sengek ini geplek, yang ininya sengek. Jadinya digabungkan 2 itu geplek sengek. Kalau Geplek makan sengek. harus berdampingan gitu. Geplek sengek. Iya. Masa Wonosobo? Yogyakarta Purwokerto. Yang Purwokerto. Sekarang masuk ke sesi evaluasi kunjungan. Masa ya, kita kayaknya baru aja masuk ini udah lebih dari 15 menit. Ini udah kita udah masuk di sesi penghujung untuk kegiatan pada hari ini. Hari ini di sesi terakhir, mohon evaluasi, saran dan kritiknya selama berkunjung di desa wisata Lada Mandala Jaya. Dari tadi kita berkunjung ke pertanian sayur sampai buah sampai di rumah. Nah, namun catatan kami memang ketika pada saat kita membuat beberapa alternatif tujuan itu harus terintegrasi, jadi dia tidak berdiri sendiri. Nah, misal kita ada tempat kita dalam pertunjukan, dan kalau kita menyediakan tadi informasinya ada homestay ya. Jadi kalau kita melakukan bikin homestay itu paling tidak kita harus membuat alasan kenapa orang bermalam di situ. Ya, orang mau datang berkunjung di tempat ini, tapi orang bermalam di tempat lain gitu kan. Jadi saran saya memang di sana juga harus kita menampilkan sesuatu yang membuat orang itu bisa bermalam di sana. Seperti misalnya kalau orang mau berkunjung ke pantai, ada yang ditunggu tuh, ya kan, menunggu matahari terbenam misalnya kan. Sehingga orang daripada pulang lebih baik nginap di situ. Sama misalnya ini pertunjukannya kita setting malam hari jam berapa, bikin orang penasaran dulu kan. Jika orang datang ke sini tidak langsung menonton, tetapi dia menunggu. Karena dia menunggu pertunjukannya di setting malam daripada pulang ke malam lebih baik tidak harus minat di homestay. Jadi itu salah satu contoh maksud saya. Jadi paket-paket ini terintegrasi. Kemudian ada paket lain, misalnya ada semacam apa tadi, kebun buah saya dengar ada yang mau dikunjungi. Orang datang ke sini, ya kan, karena orang tidak mungkin bawa bekal, ya kan, dari kota gitu kan. Jadi di sana tidak hanya orang makan buah, pasti orang kelaparan tuh kalau artinya makan buah terus di sana. Nah, harus juga kita integrasikan dengan paket-paket yang lain. Ada homestay-nya, jadi orang datang ke sini, baratnya buah ini sebagai makanan sampingan, tetapi ada makanan utama. Misalnya ini tadi gitu kan. Nah, tetapi ini paling tidak ini sebagai makanan utama orang, artinya orang tidak bawa nasi karena kita tuh kalau belum makan nasi itu belum makan orang Kalimantan lah mungkin. Kalau di Jawa mungkin enggak ya, kalau orang dari Pemalang pun kan orang Kalimantan kalau belum makan nasi dia belum makan. Nah, itu menurut saya ini semacam makanan ringannya, buahnya sebagai makanan atau pencuci mulutnya, tetapi tetap ada makanan utama. Dan kalau bisa waktu yang diberikan untuk mengunjungi beberapa paket ini tidaknya jangan terlalu jauh. Misalnya di paket A ke paket B, jadi orang itu capek di jalan aja gitu kan. Beda kita kalau ke Taman Nasional Tanjung Puting, orang mengandalkan wisata susur sungainya. Kalau terutama yang mancanegara tuh dia memang tidak tujuan akhir yang didatangi, tapi sepanjang jalannya gitu kan, sepanjang jalannya. Jadi kalau bisa paket-paket yang dikunjungi jadi itu jeda waktunya untuk berkunjung dari titik satu ke titik lain itu jangan terlalu lama, tidak membuat orang bosan. Mungkin itu saja kan dari kami, mudah-mudahan bisa membangun untuk kegiatan pariwisata khususnya, tapi tidak kami dari sini untuk ya memberikan manfaat bagi lingkungan secara umum. Kalau kemudian nanti dari tadi kan ada ini ada perekonomian setempat ya, itu adalah bagus, tapi kami dari sisi lingkungan itu lainnya mungkin ada uji lain
ini tuh yang teman-teman itu baik dari posisi Assalamualaikum. Ini sudah memberikan semuanya sebagai motivasi kita mengembangkan desa-wisata kita dan juga lebih baru lagi mungkin tambahan dari Bapak Ahmad ini yang pengalaman yang mustahil untuk saran dan masukan dan lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari pemerintah desa yang mendalam, Mas dan mengganggu air bakal laut ini. Ya, ini tersebut dengan perayaan paket wisata yang uji coba paket yang sebelumnya kita ajarkan bagaimana mengemas membuat tur perjalanan. Memang sesuatu kita awali pasti ada kelemahan, tapi jangan kelemahan ini menjadi tahun kita tetap, terutama yang dilakukan berkreasi. Nah, sebenarnya tadi dari awal starting point kita di balai desa, ya. Justru ini pertama tour guide itu. Tour guide-nya adalah orang yang membawa wisatawan, memandu, menunjukkan, menjelaskan, menginformasikan semua. Nah, yang pertama tadi perlu ini nanti kalau bawa wisatawan, misalkan kita ada 3 orang, ini ya, pastikan jumlah ini dari awal harus sama. Jangan sampai kok ini ada 19. Nah, kalau udah kumpul 20 orang, start baru ngomong. Biar orang 20 ini nggak merasa iri, nggak rugi informasi. Orang asing, kalau 19 bicara, dengarkan satu, dia akan protes. Kenapa saya tidak diinformasikan? Karena kami datang jauh-jauh dan bayar yang sama. Jadi tunggu dulu peserta, dalam tahap semua amati. Nah, fungsi itu mengamati, dia harus hafal dengan peserta. Kalau udah lengkap, baru bicara. Cara pastikan. Pertama, welcome itu adalah menyambut pertama itu greeting, menyapa, ya, perkenalkan diri. Jadi saya bla yang tour guide ini. Baru menjelaskan rute nih. Jangan kita berbicara langsung cerita, jangan. Nanti di lokasi baru kita cerita detailnya. Cerita tuh awal tuh hanya sebagai gambar aja. Kita nanti jam sekian di sini. Nah, di lokasi baru cerita. Nah, cerita pun menunggu orang tadi bisa 20 baru kita start. Awasi, kalau masih gitu. Kalau ada juga kita bisa tulis perhatian, dia akan datang kita baru kita start lagi. Sama, karena orang domestik lebih rumit daripada orang mancanegara, ya. Karena sampai sini dia blank kemana. Terus pada waktu kita membuat itinerary, startnya dari ini ke depan, ya. Kalau tadi kita naik motor, mudah-mudahan Bumdes nanti punya dana, bikin odong-odong aja, karena ini pedesaan nih, ada 20 orang tarik. Itulah uniknya wisata pedesaan, kita gunakan dengan alat transportasi yang sederhana. Masuk ke kebun sayur pertama, ya. Kalau bisa bikin peta rute. Ini peta rute wisata yang sudah baku dibuat oleh Pok Darwis. Jadi ini. Nah, setiap spot itu sudah ada koordinator belakang sudah siap komunikasi. Pak, sebentar lagi kami udah tiba. Jangan nanti pada waktu orangnya nggak ada, harus siap tempat. Ya. Kedua, petik sayur tadi. Kalau pasarnya itu pasar pelajar, pasar ibu itu juga bagus. Kayak Lombok, kayak Pare. Kita bikin program petik Lombok, bayar tempat. Bilang ibu metik sepuasnya, timbang bayar ke yang punya. Jadi ada impact ekonominya, orang berkunjung, dia langsung bayar. Mungkin lebih murah daripada dia beli pasar. Tadi katanya 75, sini 75. Betul. Kalau pelajar itu diedukasi bagaimana memilih, menjelaskan Lombok yang matang tidak, bagaimana cara memetiknya. Itu pertugas ilmu petani tadi. Diajarin cara memetik Lombok,
perkenalkan bibit pare. Nah itu dia proses edukasi untuk anak sekolah ya. Terus ke sanggar seni tadi juga memang tadi Bapak bukan pengurus jadi belum begitu paham. Kan ada ketuanya mungkin paham perencanaan ke depan bahwa saat sanggar ini akan dipimpin oleh wisatawan asing. Jadi catatan interkoperasi dengan desa sama popularis. Kedua, ketiga ini pertama memang masalahnya asal lingkungan orang asing. Ini pasti itu bicara orang asing. Lingkungan sangat penting. Ya. Jangan sampai tempat-tempat dilalui itu kelihatan sampah dan ya. Itu yang perlu belajar. Terus masalah ekopark, memang tadi orang jauh-jauh datang sini tujuan itu melihat sesuatu yang unik. Misalkan ada sunset, ya, ada jembatan gantung, pas jam berapa ada sunset. Ya, homestay perlu orang tempat tinggal, orang jauh-jauh. Nah, diundang lagi di mana kuliner tempat makan orang lapar di mana. Jadi bahasa pariwisata ada 3, ya. Apa yang dimakan, apa yang dibawa, apa yang dilihat. Yang dimakan tadi salah satu ini. Yang lihat apa? Ciri khasnya apa? Terus souvenir apa oleh dibawa apa? 3 ini yang bisa dikembangkan. Ya. Nah itu paket. Nanti paket ini disusun lagi, tapi berinovasi juga. Saat mungkin 6 bulan depan ada perubahan. Tambah kayak gini. Nah, kalau kami juga setiap tahun mengambil program. Tadi ada makan siang, kita udah tahu gitu ada makan siang, tiba-tiba ada makan siang di lokasi. Kalau dalam Canary itu harus disebutkan namanya makan siang di mana, ya disebutkan. Kita kaget, kita nggak enak dengan tuan rumah di sana, makanya kita beli di sini. Jadi kalau jual tuh kita ke orang membaca. Ini apa, masuk apa, ya. Bukan nggak enak loh, saut pasir, tapi kita jual paket. Orang wisatawan datang, bayar, ada sesuatu. Ya. Nah, saran saya paket ini kita coba tadi ya, kita swim lagi nanti. Yang itu ada perubahan, ya, perubahan lagi perkembangan beberapa bulan bisa ada. Nanti kita lanjutkan lagi. Dibakukan, bikin flat, sebar, sharing. Bikin paketnya anak-anak sekolah sekian ke orang, ibu-ibu kakak sekian, wajah sekian, umum sekian, bikin paketnya. Ini tarian reok ya, itu juga menarik. Saya apresiasi dengan desa kalau ini sebulan sekali diadakan. Biar UMKM jalan, orang akan datang, parkir masuk, tampak lah. Tapi harus promosinya jauh-jauh. Jadi orang Banglamu juga tahu datang gitu. Misalnya di sini ada tujuan apa di Bangla, mungkin sebarang lewat media. Nah ini sudah mulai langkah ke depan. Terus wahana air itu warna bebek antara ya ke depannya juga satu safety bywatch-nya atau pengaman sekitarnya ada. Jangan sampai kita ada orang ini mengawasi orang di air ini. Ya siap dengan ban apa itu terjadi kita itu penting. Jadi jangan karena kita ada kegiatan tapi lupa dengan aman. Ya. Kita terima kasih. Terus berinovasi dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan pengembangan bisa menurutnya ke depannya seperti tampilan atau punya daya tarik sendiri dari pakaian dan sebagainya, yang artinya mau pakaian adat dan sebagainya itu mempelajari, tapi itu harus punya ciri khas. Itu yang kedua, untuk di tempat wisata
sayur, sayur ya. Di situ ada beberapa hal yang nanti bisa kita kembangkan di sana. Pertama adalah terkait dengan hasil dari sayur tadi di situ mungkin pemilihan tempat duduk yang tidak sederhana, tapi juga bisa juga nanti bisa orang ngopi dan di situ mungkin bikin apa ya, merebus airnya itu yang dari disediakan caping pada saat mau panen dan kapan juga disediakan baju yang mungkin ya lebih pada selfie atau foto. Nah juga menjadi satu mungkin tambahan ya, itu yang untuk tempat wisata sayur. Yang kedua yang wisata koordinasi lagi dengan dinas terkait bagaimana nanti bibit-bibit untuk pengembangan ke depan. Ada kan satu tempat ya, jambu dan sebagainya itu. Ini yang bicara awal pulang dan nanti berjadwal. Kemudian yang untuk taruh di tempat, saya seperti tadi sampaikan beliau, apa yang menarik di sana. Dan tadi mohon maaf, jadi lebih konsepnya kayak ini lebih modern di tempatnya. Kalau kita konsep pasarnya tulis, dia suka yang lebih alami, ya kan gitu. Jadi itu perlu disediakan mungkin tempat santai, entah bentuk yang dari bambu gratis dan sebagainya, lebih tenang. Ya. Yang kalau sebenarnya ini ada yang di sana kan kebunnya tuh di belakang. Ada kebunnya di sana, ada rumahnya sendiri, ada dudukannya. Stay yang tadi ya? Nggak, bukan. Ini kota yang ini. Kalau kan lebih modern, kalau yang di sana di kebunnya itu. Oke. Kalau tadi saya tadi ada kaitannya dengan pengunjung dan tentu ada tadi berkaitan dengan kesenian yang di sana nanti untuk di jadwal bagaimana mereka tidur di sana cuma tidur malam ngapain? Ngapain tadi dalam beliau tadi ada pertemuan apa malam? Itu kalau yang tempat di sini mungkin perlu ini di ketik khusus di sejarah patakan seperti apa dan sebagainya, apa yang ini nanti akan bisa untuk perbaikan kita. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya karena kita masih awal, saya sebagai pemandu sebagai cukup pertama kali ini sebagai pemandu. Walaupun beberapa kali melalui mengikuti pelatihan secara praktek, terima kasih sekali atas masukannya dan perbaikan. Kunjungan uji coba paket wisata sudah selesai. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton konten dari Wajah Wanita Penjelajah. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.